dalam tubuh manusia, ya ada komponen darah namanya. Darah manusia ini terdiri dari sel-sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan trombosit. Yang kalau misalnya Bapak Ibu tahu, kalau lagi demam berdarah, yang dimakanin, digerogotin itu adalah trombositnya. Jadi trombosit itu di atas 150 sampai kira-kira mungkin sekitar 350-450 ribu, itu kondisi normal dalam tubuh. Kurang dari itu, maka cenderung mudah berdarah, spontan berdarah. Bisa mimisan, perdarahan di gusi, dan lain-lain ya. Oke, secara umum darah ini gunanya membantu menjaga keseimbangan tubuh, cairan ya, karena banyak zat penting untuk kesehatan, termasuk didaur ulang, termasuk diangkut, transport, termasuk dibawa ya, termasuk juga untuk sintesisnya, pembuatannya ya di darah. Nah, ini gambarnya ada plasma. Kalau kita centrifuge dalam putaran 1 menit, beberapa kali putaran dalam sekian menit, itu maka mengendap yang paling bawah itu biasanya sel darah merah. Kemudian ada batasnya ya, sel darah putih dan trombosit. Kemudian sisanya adalah pengencer yang digunakan untuk membawa komponen tadi. Namanya plasma darah ya. Sel darah merah itu berupa keping, sel darah putih itu berupa gumpalan seperti ini, modelnya bentuk bulat ya. Trombosit itu kecil-kecil berspike. Oke, fungsi utama regulasi darah itu memberi nutrisi pada sel, seperti tadi saya sudah singgung di awal ya, bahwa memberikan nutrisi yang diperlukan. Nutrisinya apa sih? Termasuk glukosa, termasuk oksigen ya. Jadi ini erat kaitannya dengan kerja dari sel-sel. Jadi tidak terlihat, tapi sel-sel ini bekerja secara unit terkecil dari dalam tubuh kita ya. Jadi membuat ATP, pemecahan, glikogenesis, ya lemak-lemak dan lain-lain. Itu ingat lagi siklus Krebsnya kalau memang senang dengan biologi ya. Kemudian berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Kesehatan tubuh kita itu termasuk juga dari darah tadi. Jadi darah itu memang akan mentransport dan lain-lainnya. Jadi ada organ yang memproduksi, ya kan? Tapi nggak bisa dia sendiri, harus dikirim kemana-mana gitu ya. Nah, dibawa oleh darah. Ya, begitu juga untuk pengaturan suhu tubuh. Jadi darah ini memang kalau misalkan dia dingin, kemudian dia akan menambah pompanya supaya bisa menghangatkan. Jadi memang ya itu sistemnya. Jadi regulasi, termoregulasi di dalam tubuh. Jadi yang pertama memang ada di hipotalamus ya, di otak, di sentralnya. Kemudian dia dibantu oleh distribusi darah tadi, sehingga bisa mengikuti kondisi dan menopang kondisi kita bisa hidup di sini gitu ya. Misalkan di Jakarta dengan udara yang semi panas gitu ya. Kalau pergi ke Medan, ke Belawan gitu panas sekali. Kalau tidak ada sistem ini, mungkin kita akan kepanasan gitu ya. Kepanasan, dehidrasi bisa shock gitu. Karena tidak ada mekanisme autoregulasi tadi dari darah. Atau kita pergi ke Malang, atau kita pergi ke yang dingin misalkan ya, ke Alaska misalkan. Nah, kalau tidak punya kemampuan untuk meregulasi suhu tubuh, wah ya sudah habis kita. Gitu ya. Oke, darah juga berfungsi mengadaptasi tubuh untuk kondisi yang berbeda, termasuk perubahan iklim. Misalnya pada musim kemarau menjadi musim hujan ya. Di Indonesia cuma ada 2 ya. Kalau yang negara-negara yang 4 musim itu, ini pengaruhnya banyak ya. Terus stres. Stres juga termasuk bagaimana kondisi tubuh kita kalau stres atau kondisi ketakutan, itu pembuluh darah akan mengecil. Nah, bagaimana tetap harus bisa flow nutrisi dan oksigen itu baik, bisa diterima oleh seluruh tubuh kita, darahnya tadi. Kebiasaan diet baru, saya nggak pernah diet sekali makan 2 piring, 1 hari 4 kali makan. Kemudian saya diet, keto, dan lain-lain misalkan ya, tiger, mouse, segala macam lah pokoknya jenis diet. Nah, kebiasaan diet baru ini juga harus difasilitasi oleh sistem darah kita di dalam tubuh. Kemudian ketahanan terhadap cedera. Jadi kalau misalkan bayangin ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya nih kita jatuh dari motor amit-amit, terus di kaki kita luka gitu ya.
Kalau darah kita kental, kemampuan si darah tadi membawa proteksi, membawa pemulihan, membawa sistem-sistem yang untuk melindungi kita dari kotoran yang ketika terjadi luka itu ada pasti banyak kuman-kuman dan lain-lain. Kalau tidak cepat, darah tadi tidak cepat mengantarkan atau flow-nya lambat, maka potensi untuk sakit jadi tinggi. Gitu ya. Oke. Nah, umumnya manusia itu memiliki 30.000 triliun sel darah, ya. Nggak tahu deh berapa banyak, pokoknya 30 triliun. Nah, itu segitu banyak. Nah, jadi kepingan darah yang berbentuk bulat ini ya dengan sedikit penyok ceruk itu ya di tengahnya itu agak mirip donat tapi tidak bolong. Nah, sel darah ini dibuat di sumsum tulang. Jadi sumsum tulang belakang kita mulai dari leher sampai ke pinggang itu punya kemampuan untuk membentuk sel darah, termasuk tulang-tulang panjangnya. Sumsum itu ya sumsum ya. Ya kalau kita suka balong sapi gitu ya, yang disedot itu ya, yang dari Medan pasti tahu, yang diocop-ocop itu adalah sumsum sebenarnya. Ya, enak kan? Nah, itu dia. Jadi disitulah proses pembentukan keping darah merah bagi tubuh manusia, ya. Nah, prosesnya pembentukan itu namanya eritropoiesis. Enzimnya namanya eritropoietin. Nah, itu akan normal, itu akan membentuk sel darah merah ini ke dalam range normal pada dewasa, itu laki-laki itu 13 sampai 16 dalam HB. Kalau perempuan 12 sampai 14. Kalau hamil jadi 10 karena ada siklus ibu, darahnya masih gabung dengan siklus janin, gitu ya. Oke. Nah, itu yang normal tadi kita semua bicara ya. Nah, apa yang bikin abnormal? Modelnya kayak apa? Ini contohnya. Ada satu ekinosit, ya, kondisi darah terlalu asam, ya, kondisi terlalu asam dalam tubuh. Nah, itu bisa tidak mampu membuang si asam tadi, sel-sel darah keping darah merahnya mengkerut, Bapak Ibu. Kisut. Nah, gampang ya. Yang kedua namanya rouleau. Nah, kondisi darah yang dapat mengangkut oksigen tadi berkurang. Kenapa? Dehidrasi, lemaknya tinggi, atau asamnya tinggi. Nah, terkadang kondisi asam tinggi sudah dia kisut, kemudian berkurang kemampuannya. Nah, itu double sudah ya. Yang satu itu karena kisut, yang kedua kemampuan mengangkut oksigen. Yang ketiga, sel-sel target. Jadi kondisi sel darah merah tadi akibat kekurangan zat besi dan hemoglobin jadinya kayak bentuk sel target. Bapak Ibu boleh lihat ini, yang gambar ini bulat-bulat, kemudian di tengahnya ada titik kayak model sel target, gitu ya. Nah, inilah yang kita bilang kondisi sel target. Nah, oke, sebentar. Kemudian yang keempat namanya adalah poikilositosis. Nah, poikilositosis itu modelnya kayak panjang-panjang gitu ya. Jadi kemampuan dia untuk mengikat hemoglobin. Jadi ini transport kan, ini angkot ceritanya ya sel darah merah. Dia harus ngikat oksigen. Ya. Gimana caranya dia bawa gitu ke seluruh tubuh didistribusikan. Nah, karena adanya radikal bebas, kemampuan mengangkat tadi terganggu. Yang harusnya dalam satu sel keping darah merah itu bisa bawa 2 molekul oksigen, bisa 1, terkadang nggak bawa, kosong, gitu ya. Jadi selnya jadi pendek hidupnya, gitu. Nah, nanti bisa kita belajar lebih jauh lagi nanti ya. Nah, kemudian komponen yang kedua, sel darah putih. Sel darah putih itu bagian dari sistem kekebalan. Jadi kalau kita bicara dengan sel darah merah, artinya keping darah merah, itu nanti kepada eritrosit dan pengaruhnya terhadap hemoglobin. Kalau sel darah putih, itu dari sistem pertahanan. Jadi ini merupakan tentaranya, laskarnya yang melawan segala jenis ancaman infeksi dari luar tubuh. Misalkan nih kita jatuh gitu ya, terus jadi berdarah gitu ya. Nah, Bapak Ibu pernah lihat nggak
di area yang berdarah itu, nanti tiba-tiba darahnya akan berhenti, kemudian akan lebih mengkilat seperti dikasih air atau minyak permukaannya, atau terkadang kalau misalnya luka itu agak luas, sampai ada yang ngalir apa netes gitu, tapi lama gitu ya, tapi ada bening. Itu sebenarnya komponen sel darah putih, Bapak Ibu. Jadi dari dalam tubuh kita, segala jenis luka, ya kondisi luka yang tidak ditutupi, misalnya kondisi luka yang tidak ditutupi, itu maka akan ditutupi oleh sistem kekebalan tubuh kita. Contohnya ketika kita jatuh. Terus habis itu apa yang dibilang di kulitnya ya? Lecet gitu ya. Nah, nanti tiba-tiba tuh di situ tuh warnanya jadi nggak lama tuh kayak ada mengkilat-mengkilat bening gitu. Selain merah darah. Nah, itu memang sengaja untuk melindungi diri dari proses infeksi dari luar. Sengaja pasti. Itu sel darah putih. Ya. Nah, dia biasanya dari sel-sel stem sel punca hematopoietik pada sumsum tulang. Memang di situ juga diproduksinya. Nah, sel darah putih abnormal itu biasanya kita bilang contohnya adalah limfoma. Jadi tipe-tipe kondisi kanker darah yang disebabkan oleh sel darah putih yang banyak dan tidak terkendali. Jadi begitu kita periksa hasil laboratorium, keluar tuh sel darah putihnya normal kan 5.000 hingga 10.000 pada normal manusia. Nah, dia bisa tinggi 21.000, 25.000 gitu ya. Tanpa ada kondisi infeksi berat yang mengikuti. Jadi orangnya normal-normal aja. Nah, itu biasanya cenderung ke arah limfoma, limfosit banyak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah leukemia. Leukemia ini leukositnya berubah menjadi ganas dan bertambah banyak di sumsum tulang. Yang seharusnya tidak. Jadi ini kondisi nggak normal. Harusnya semua dalam tubuh kita itu sudah ada program cell death namanya. Jadi apoptosis itu juga terjadi pada sel-sel darah, Bapak Ibu. Jadi sudah normal tapi diperpanjang. Nah, ini tidak diprogram memperbanyak diri, tidak diprogram nggak mati-mati gitu. Nah, ini leukemia, ya. Kemudian yang ketiga adalah contoh yang tersering ya. Ini dari contoh yang tersering yang kita bahas, ya kita diskusikan. Kemudian myeloma, multiple myeloma (MM). Jadi sel-sel plasma bertambah banyak dan mengeluarkan protein. Nah, protein ini di dalam tubuh juga ada batasnya, Bapak Ibu. Contoh misalkan kalau kita nge-gym, Bapak Ibu pasti ngelihat kan, ada konsumsi suplemen untuk menambah protein untuk pembentukan otot. Memang betul, protein itu dibutuhkan untuk pembentukan otot. Tapi Bapak Ibu harus workout sehingga protein tadi digunakan dalam tubuh kita untuk membentuk massa otot. Nah, ketika kondisinya multiple myeloma, sel-sel plasma tadi pecah dan mengeluarkan protein. Protein tadi itu merusak. Contohnya, protein itu harusnya tertentu. Berapa di dalam tubuh? 10. Ternyata ini ada 100. Loloslah dia ke ginjal. Di ginjal tahu kita kalau ginjal itu tidak akan mengeluarkan protein. Tapi begitu rusak ginjalnya, proteinnya juga lolos. Terbuang dari dalam tubuh. Di tulang juga sama. Merusak tulang. Saraf apalagi. Jadi otot di tulang gitu ya, di saraf yang paling lembut di sini saraf. Jadi kalau misalnya ada gangguan dia duluan. Nah, biasanya jadi lumpuh ya. Kemudian anemia aplastik ya. Jadi ini salah satu jenis anemia yang menyerang sumsum tulang. Pabrik dari pembentukan sel darah merah, sel darah putih dan trombosit. Ya, tadi kan kita tahu. Nah, ternyata pabriknya berhenti berproduksi. Nah, itu namanya anemia aplastik. Anemia masih banyak kalau Bapak Ibu baca, tapi itu kondisinya tidak kurang banyak ketimbang si anemia aplastik. Jadi memang saya ambilnya yang sering-sering saja, ya. Nah, jadi sel darah yang tidak sehat menunjukkan kekurangan nutrisi penting, Bapak Ibu. Baik dari pola makan kita yang buruk, nggak mampu tubuh kita untuk
memetabolisme vitamin dan mineral. Jadi buat apa kita masukkan vitamin, masukkan mineral, makan buah dan lain-lain, tapi kondisi darahnya nggak bagus. Artinya ikhtiar kita sudah baik, hanya saja komponennya kurang baik kondisinya, sehingga apa yang kita makan itu sebenarnya baik, tapi tidak optimal, tidak maksimal di dalam tubuh kita. Kenapa? Ada faktor lain yang memengaruhi. Contohnya seperti ini sekarang, gitu ya. Nah, terus apa hubungannya antara si kondisi darah tadi yang ada di dalam tubuh kita dengan air hidrogen? Gini, Bapak Ibu. Dari penelitian 2014 yang dilakukan oleh Medical Gas Research tadi, minum air hidrogen itu punya potensi sebagai antioksidan. Udah tahu, tiap minggu kita ngobrol. Antiinflamasi, udah tahu. Anti apoptosis, iya, jaringan, organ tubuh. Dijadikan agen terapeutik, oke. Tapi efek lainnya apa untuk sel-sel di dalam tubuh? Ya, nanti saya bicara di belakang. Ya, jadi Bapak Ibu kenal air hidrogen sebenarnya air biasa, Bapak Ibu. Yang ketika dimasukkan ke dalam tumbler itu, mesin itu dia membentuk ikatan antara air dengan hidrogen, ya, dipaksa diikat gitu ya. Jadi larutlah hidrogen tambahannya di dalam air itu. Nggak kelihatan, ya, karena memang nggak ada warnanya. Dicium nggak ada baunya, Dok? Iya, memang tidak ada baunya. Molekulnya paling kecil juga, betul. Tapi punya manfaat untuk membantu kesehatan tubuh kita, ya. Nah, hidrogen ini memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi. Jadi kalau proses-proses tadi radikal bebas tadi ya, yang diceritakan bahwa banyak radikal bebas merusak. Jadi radikal bebas itu bukan kayak maling, badannya besar, pukul kita, bukan Bapak Ibu. Dia kecil-kecil tidak terlihat dan menyerangnya di level seluler, sel-sel Bapak Ibu yang sedang bekerja untuk mecah gula jadi energi diganggu. Yang ini yang lagi memperbaiki proses kerusakan, misalnya Bapak Ibu sedang sakit gitu ya. Nah, itu kan sel-selnya diperbaiki. Begitu juga sel kulit yang harusnya dia kembali lagi lebih bagus lagi, diganggu sama radikal bebas, elastisitasnya jadi nggak baik. Nah, contohnya seperti itu. Antiinflamasi, proses-proses radang. Jadi banyak kondisi di kehidupan kita, jenis-jenis penyakit di kehidupan kita, itu yang awalnya karena proses inflamasi peradangan, Bapak Ibu. Nah, proses peradangan ini banyak yang tidak kita ketahui. Jadi, ya meradang tapi nggak demam. Kalau meradang yang demam, saya yakin Bapak Ibu langsung pasti ngambil obat, beli obat, konsultasi dengan dokter. Tapi yang tidak diketahui, berjalan, yang levelnya di sel-sel, nggak ketahuan. Tiba-tiba udah sakit aja. Kenapa ya sakit? Nah itu, hidrogen bisa punya antiinflamasi. Anti-apoptosis, betul. Buat sel-sel tertentu ya, itu akan diperlama hidupnya seperti sel-sel kulit dan lain-lain. Yang penting ya, serta memiliki potensi untuk pengobatan. Padahal sebenarnya airnya biasa aja, tapi efek ketika digunakan untuk membantu kesehatan karena terikat, dia terlarut dengan air ya, jadi lebih baik ya. Nah, ini tadi. Jadi molekul hidrogen mengandung antioksidan tadi, dia mendetoksifikasi sel. Jadi levelnya bekerjanya itu di level sel, Bapak Ibu. Bukan di levelan yang baru, yang kita makan langsung kenyang, kayak makan cabai pedas gitu, enggak begitu. Ya. Kemudian dia menghidrasi sel. Seperti Bapak Ibu tahu, sel-sel itu di dalam tubuh kita dalam satu hari perlu air. Nah, airnya itu diikat dengan hidrogen, kemudian dikonsumsi. Jadi, selain dia akan membuka pembuluh darah tadi, mengencerkan, melarutkan, kemudian juga menghidrasi, memberikan perbaikan di lingkungan untuk kehidupan sel, ya, serta menunjang, memperkuat sistem daya tahan tubuh kita, ya, gitu. Nah, ini yang penting. Jadi sel tadi dari gambar yang kiri ya, itu mengatur aktivitas antiinflamasi dan antioksidan. Yang antioksidan yang sebelah kanan.
sistem kekebalan dan kematian sel yang sebelah kiri. Nekrosis dan apoptosis. Jadi seluruh sel di dalam tubuh kita pasti mati Bapak Ibu. Hanya saja ada beberapa kondisi di mana sel-sel tubuh itu yang masih penting digunakan, itu bisa diperpanjang dengan menggunakan hidrogen. Ya. Nah, kematian sel itu cuma ada dua. Satu, apoptosis. Kematian sel yang memang diprogram oleh tubuh. Tubuh kita ini udah sangat canggih. Jadi memang pada waktunya nanti pasti akan mati. Semuanya juga begitu. Tapi ada yang penting yang bisa kita masih panjangkan. Kalau nekrosis, kematian sel akibat kondisi dari luar, bukan yang diperintahkan. Contohnya nih, Bapak Ibu lagi jalan, jatuh, terbentur. Nah, sel-sel itu sebenarnya mati ketika terbentur di jalan, di lantai, apa di aspal gitu ya. Nah, itu jadi nekrosis. Jadi dia menghitam, kemudian kulitnya jadi timbul agak tinggi ya. Luka itu seperti itu ya, luka lecet misalkan. Nanti akan digantikan oleh sel-sel yang baru lagi. Tetapi pada saat awal, modelnya kayak banyak itunya kan, koreng tuh loh Bapak Ibu. Nah, itu memang sel kulit yang paling atas tadi mati, nekrosis namanya. Itu kita bilang nekrosis. Nah, gambar yang kanan buat yang masih lupa gitu ya. Jadi kondisi di mana radikal bebas itu mengganggu sel-sel kita. Kenapa sih? Karena dia itu di sabuknya, di lempeng, di cangkangnya itu kekurangan elektron, satu buah elektron, sehingga dia mudah mengganggu. Dalam hal ini dalam tubuh kita mengganggu kerja-kerja sel. Nah, gimana caranya? Antioksidan itu bisa mendonasikan satu buah elektronnya untuk berikatan dengan radikal bebas. Jadi yang tadinya mengganggu gitu ya. Jadi ibu saya sih senangnya mengibaratkan ada jomblo, belum punya pacar, ganggu nih yang lain gitu ya. Ketika dia dikasihin pacar, diem. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi si radikal bebas ini tak punya pasangan, satu buah tuh di dindingnya, sehingga dia mudah mengganggu kerja sel. Jadi teman-teman lain digangguin sama dia yang sedang bekerja. Nah, ketika dia diberikan pasangan, dia stabil, nggak mengganggu. Gitu ya. Oke, nah pada penelitian, hidrogen dapat menjadi agen pengobatan untuk anemia aplastik yang tadi saya sudah bahas. Jadi ketika anemia aplastik terjadi, semua komponen darah eritrosit, leukosit, trombosit turun. Ketika turun, maka banyak proses peradangan terjadi. Kita tahu proses peradangan tadi dilawan dari tubuh melalui leukosit contohnya ya, daya tahan tubuh kita. Nah, karena kurang produksinya, akhirnya jadi mudah terinfeksi. Terus siapa yang mau bantu si leukosit? Hidrogen. Kenapa? Karena hidrogen punya efek membantu peradangan. Jadi dia anti peradangan Bapak Ibu. Sehingga kondisi di anemia aplastik terjadi, keseimbangan peradangannya bisa diambil alih, dibantu, disupport dengan menggunakan hidrogen. Gitu ya. Nah, ketika sel darah merah tadi terdistorsi dalam ukuran atau struktur yang berbeda tadi ya, ada yang kisut, ada yang mengecil, ada yang dan lain-lain. Menyebabkan kemampuan dia lewat mengalir itu terbatas, sehingga mengurangi kemampuannya mengangkut oksigen. Udah pasti, ini mah umum Bapak Ibu di dunia kedokteran kita sering temukan sebenarnya di klinik apa di rumah sakit. Nah, air hidrogen ini memiliki aktivitas antioksidan dan dapat mengurangi frekuensi sel apoptosis tadi pada sel darah. Jadi yang sudah kasarnya atau mudahnya gitu, yang sudah setengah mati digeleper-geleper, dikasih air lagi, jadi hidup lagi gitu. Memang komponennya seperti itu, ilustrasinya biar mudah ya. Jadi sel-sel darah yang jadinya mudah mati, mudah rusak, mudah pecah, itu dengan adanya hidrogen kemudian yang berikatan dengan air, maka dia akan mengembalikan yang tadinya kisut, maka akan lonjong bulat kembali, bagus kembali bentuknya. Memang dia terhidrasi dengan baik. Contohnya itu ya. Kemudian radikal-radikal bebasnya, kemudian ada proses peradangannya yang kemungkinan terjadi, itu bisa dinetralisir dan bisa
perbaiki, Bapak Ibu. Nah, air hidrogen itu mengurangi cedera pada sel-sel induk dari tadi ya, yang pembuatannya tadi di tulang belakang, di sumsum tulang tadi, itu diperbaiki produksi selnya sehingga kemampuan dia untuk memproduksi ini pabrik jadi bagus, jadi baik, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, jadi dengan bertambahnya sel-sel tadi menjadi mencukupi, kerjanya jadi lebih optimal. Jadi tertolonglah kira-kira ya, gitu ya. Nah, ini seperti biasa cara kerja hidrogen pada tubuh itu dengan cara diminum, kemudian dengan cara diinhalasi, sama nanti topikal di permukaan tubuh. Kalau diminum, jangan bingung, kita memang minum air, masuknya ke lambung, nanti secara signifikan akan diserap oleh permukaan dari lambung, usus, ya baik usus halus dan usus besar, nanti akan masuk ke pembuluh darah. Dari pembuluh darah itulah akan dipompakan, karena pembuluh darah itu kan nanti muaranya ke jantung, dari jantung dia akan pompakan ke seluruh tubuh, gitu ya. Air yang mengandung oksigen, hidrogen tadi masuk, terserap, terbawa di keping darah, dibawa, keping darahnya terpompa oleh jantung, akan terbawa kemana-mana seluruh tubuh, ya. Kemudian kalau dengan cara diinhalasi, itu berbeda. Yang kita hirup adalah uap yang sudah berikatan dengan air. Jadi hidrogen itu nggak bisa sendiri, Bapak Ibu. Dia harus diikatkan dengan air supaya bisa dihirup. Jadi partikelnya itu berikatan dengan air. Bukannya airnya diminum lewat hidung, bukan. Kalau yang diminum dari mulut, diinhalasi sistemnya akan masuk lewat saluran pernafasan kita. Tapi tidak meninggalkan air di dalam paru-paru, tidak. Hanya sebagai transport uapnya saja supaya bisa masuk, kemudian nanti di alveoli, ya di paru-paru kita yang paling kecil itu terjadi tukar-menukar. CO dibuang, oksigen diambil, hidrogen pun ikut terikat diambil. Dibawa nanti dari paru-paru, pembuluh darah itu akan masuk ke dalam jantung dulu. Dari jantung nanti akan dipompakan ke seluruh tubuh, di mana seluruh sistem tubuh kita yang dialiri oleh darah, pembuluh darah. Ada darahnya, ya, dibawa di sana. Nah, beberapa peran hidrogen dalam tubuh. Antioksidan tadi Bapak Ibu sudah tahu ya. Kemudian untuk mendetoksifikasi sel, itu ada di International Journal of Biological Science 2019. Bersifat antiinflamasi ya, proses peradangan, meredakan peradangan pada tubuh, Medical Gas Research 2014. Ini satu-satu. Tapi kalau Bapak Ibu mau lihat, banyak penelitiannya ada di Molecular Gas Research ya. Oke. Gas Research Institute. Nah, kemudian bersifat anti-apoptosis yang menghambat kematian sel. Sel-sel yang tertentu, bukan sel kanker jadinya yang dihambat gitu ya, itu enggak. Kemudian bersifat anti kanker. Pada beberapa jenis penelitian terbukti hidrogen juga membantu mensupres, menekan sel-sel kanker tertentu yang terjadi di dalam yang berkembang ya di dalam tubuh kita. Nah, itu Jurnal Frontier in Oncology 2019 sudah. Nah, ada satu lagi penggunaannya topikal, Bapak Ibu. Topikal itu artinya disemprotkan atau dibilas, dibasuh, dicuci di permukaan kulit kita. Ini juga bagus, ya. Baik dia memperbaiki langsung di sel-sel tujuan karena memang dia adanya di permukaan kulit, ya. Seperti botol yang ada di belakang saya ini namanya STO. Nah, ini juga dia generate hidrogen di dalam botol, tapi bukan buat diminum, tapi langsung disemprotkan ke permukaan tubuh kita, di wajah kah, atau bahkan mungkin bisa digunakan untuk mencuci luka, karena ada kondisi di mana steril, dia akan membersihkan, memperbaiki permukaan tubuh kita yang bermasalah. Nah, kira-kira